Ya, selamat siang lagi semuanya. Semoga tetap sehat dan terhindar dari COVID-19. Eh, dalam kondisi ini kita masyarakat awam, masyarakat pedesaan, pedalaman, kampung dan sebagainya, mari kita tingkatkan kewaspadaan. Masing-masing jaga pola hidup sehat. Saya ingin menyampaikan beberapa hal tentang kalau yang COVID tadi sudah. Ini yang sekarang tentang berbagai kebijakan pemerintah yang kurang kurang perfect kurang profesional. Satu, saya sudah dari dulu saya menyampaikan dari awal ya tentang Pulau Panjang, kondisinya bagaimana. Kita 15 tahun ngawal Pulau Panjang. Kemudian setelah itu kasus pencurian hak cipta mebel ukir Jepara, kasus tambang Gunung Puso dan Gunung Truwili yang sudah kita berhentikan. Kemudian kasus tambang ilegal galian C di beberapa titik di Jepara. Kemudian karaoke terutama di Pantai Bungkruk yang sampai hari ini masih menjadi TO atau dari attention center dari para siapapun lah. Saya ingin sedikit membedakan antara tambang ilegal galian C dengan karaoke. Ya seluruh Jepara, tidak di Bungkruk saja. Kalau galian C ilegal dibiarkan begitu saja, kerugiannya sangat luar biasa. Satu, dari sumber daya alam, ngopi dulu ya. Dari sumber daya alam sudah hancur, rusak dan tidak terkontrol, tidak bisa ditertibkan karena ilegal. Ibarat si A ini nambang di titik B, kemudian ketika titik B rusak baru disita. Ini kok rusak ini ditambang si A? Oh bukan, lihat data, tidak ada si A karena ilegal. Nyuri lari. Itu kemudian di desa Klepu misalkan sekian puluh hektar sawah kering karena akibat galian C ilegal yang merusak bendung pertanian menjadi hancur sehingga air tidak tersalurkan dengan baik ke wilayah-wilayah pertanian, dan ini diam. Kemudian penambang yang merusak bendung tersebut tidak ada sanksi apapun sampai hari ini. Kita sudah menyarankan ini kerugian besar bagi Jepara dan mereka tidak membayar pajak di Jepara karena ilegal. Ya, itu. Kemudian makanya saya bedakan dengan Bungkruk atau karaoke lah seluruh Jepara. Apa sih ruginya ketika karaoke di Jepara itu tetap berjalan dengan baik, dengan catatan harus dengan aturan-aturan tertentu begitu, tidak semrawut dan sebagainya. Apa ruginya kalau perusahaan-perusahaan pengusaha ruang-ruang karaoke itu tetap dibuka dengan baik? Kemudian apa untungnya ketika karaoke itu ditutup? Karaoke, para pengusaha karaoke itu adalah salah satu contoh masyarakat yang mandiri. Mereka buka dengan biaya sendiri, bangun sendiri, bahkan disuruh bayar pajak pun mereka mau. Tinggal pemerintah bagaimana mengatur klausul-klausul itu, bagaimana pajaknya, prosedurnya bagaimana, mekanismenya bagaimana. Pengusaha karaoke sangat mau dengan proses itu. Yang penting tertib.
dan pemerintah bertanggung jawab juga melakukan penertiban baik di wilayah pemerintahan sendiri dan di wilayah ruang-ruang karaoke. Tidak lantas ditutup, rekep, sehingga banyak atau bahkan ratusan atau bahkan ribuan orang yang terdampak dari itu. Kemudian kalau ada yang mengatakan karaoke itu ruang maksiat, maksiatnya di mana? Karaoke itu tertutup, maksiatnya di mana? Dibandingkan dengan pencurian sumber daya alam dengan kedok ilegal galian C, lebih maksiat mana? Pencurian secara terbuka dibiarkan, bahkan ada undertable suap yang sangat besar di sana. Lebih maksiat mana dibanding karaoke? Karaoke tidak ada maksiat apapun. Kerugiannya di mereka, para pelaku. Yang mabuk, ya mabuknya mereka sendiri, tidak memabukkan orang lain. Tetapi kalau galian C, lingkungannya rusak, sawah rusak dan sebagainya, dampaknya pada orang lain dan masyarakat sekitar dan lingkungan sekitar, lingkungan hidup. Sungai lebih rendah, lebih tinggi daripada bekas tambang. Bendung rusak, pertanian tidak bisa maksimal, bahkan kering sama sekali. Lebih maksiat mana coba? Kita pikir dengan akal sehat saja. Lebih maksiat mana? Karaoke dengan tambang ilegal. Lebih maksiat mana karaoke dengan pendirian pabrik di Sengon Bugel yang tanpa izin? Lebih maksiat mana karaoke dengan pabrik-pabrik yang melakukan pengemplangan pajak? Kenapa saya katakan pengemplangan pajak? Perusahaan sebesar itu, pabrik sebesar itu, pajak atau PBB-nya itu masih perorangan, bukan atas nama perusahaan, sehingga kerugian sangat besar, dampaknya luar biasa. Kalau karaoke dirugikan di mana pemerintah? Mereka mau bayar, yang penting yuk mekanismenya diatur. Pabrik yang pengembangan pajak dibiarkan, galian C yang merusak dibiarkan, pendirian pabrik yang tanpa izin dibiarkan. Karaoke yang siap melakukan mekanisme apapun justru dihancurkan, dirobohkan dengan organitas yang sangat luar biasa. Ini ngeri, ini perusakan moral yang sangat luar biasa. Kalau kalau ngomong karaoke merusak budaya yang bagaimana? Budaya siapa? Yang mana? Rusaknya rusak bagaimana? Mereka tidak meracuni orang lain. Itu kecuali ketika karaoke itu terbuka, pakai pakaian yang seronok tapi terbuka dan sebagainya. Nah, ini baru bisa dikatakan seperti itu. Yuk, mari kita saling berpikir dengan akal sehat sehingga Jepara ini menjadi benar-benar baik, terkontrol dan kondusif. Terima kasih. Salam akal sehat.